Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Kaifa halukum ayyuhat tullab, arju an takunu hadal yawm fi sihatin wa afiyah. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. في هذه الحصة نحن سندرس عن الصفة المشبهة باسم الفاعل. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sifat musyabbahah atau bisa juga disebut dengan as-sifah al-musyabbihah. Ini adalah materi pembelajaran untuk kelas 11 agama Madrasah Aliyah. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hiya as-sifah al-musyabbahah? الصفة المشبهة باسم الفاعل هي إحدى أنواع المشتقات ومما يذكر في كتب البلاغة في تعريفها أنها وصف يشتق من الفعل اللازم وهي تدل على الوصف وصاحبه. Sifat musyabbahah sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab balaghah adalah sebagai berikut. Isim mushtaq yang terbentuk dari fi'il sulasi lazim. Fi'il sulasi lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Seperti kalian ketahui, fi'il itu ada yang lazim, ada yang muta'addi. Fi'il lazim berarti fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih atau objek, sedangkan fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. As-sifat al-musyabbahah ini menunjukkan suatu sifat yang selalu melekat pada sesuatu atau orang yang disifati. Jadi bedanya dengan isim fa'il biasa adalah jika isim fa'il biasa tidak melekat, tetapi kalau as-sifat al-musyabbahah ini adalah sifat yang melekat pada sesuatu atau pada orang yang disifati. Mari kita kenali apa saja wazan atau bentuk dari as-sifat al-musyabbahah. Adapun wazan dari as-sifat al-musyabbahah antara lain as-sighah al-ula. Bentuk yang pertama adalah kata dengan wazan af'alu atau fa'la'u. Contohnya misalnya di sini ahmaru muannasnya hamra'u, a'raju muannasnya arja'u, ahwaru muannasnya haura'u. Jadi kata-kata yang sebentuk dengan wazan itu adalah berbentuk sifat al-musyabbahah. Jika dalam contoh misalnya fid daulabi saubun ahmaru. Di dalam lemari ada sebuah pakaian ahmaru yang berwarna merah. Kata ahmaru merupakan salah satu bentuk dari as-sifah al-musyabbahah dengan wazan af'alu. Bentuk muannasnya fa'la'u. Jadi sigat yang pertama adalah af'alu, muannasnya fa'la'u. As-sighah as-tsaniyah, bentuk yang kedua adalah wazan fa'lanu, muannasnya fa'la. Contohnya di sini ada kata atsyanu sama dengan fa'lanu. Atsyanu muannasnya adalah atsya. Contohnya lagi ada saklanu, muannasnya sakla. Silahkan dilihat contohnya. Contohnya adalah sya'artu bi atsyana 'inda shaumi. Aku merasa kehausan ketika puasa. Tsumma syaribtu kuban minal ma' fil iftar. Kemudian aku minum segelas air ketika berbuka. Contoh yang kedua, laqitu rajulan saklana. Aku bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang bersedih karena kehilangan anaknya. Jadi fa'lanu contohnya adalah atsyanu. As-sighah ats-tsalitsah, bentuk yang ketiga yaitu mengikuti wazan fa'alun. Contohnya misalnya di sini hasanun, batalun. Contoh kalimatnya Faiz rajulun hasanun wajhuhu. Faiz adalah seorang laki-laki yang bagus wajahnya. Jadi fa'alun, hasanun, batalun. As-sighah ar-rabi'ah, bentuk yang keempat yaitu mengikuti wazan fu'alun. Misalnya syuja'un furatun. Contoh kalimatnya Khalid rajulun syuja'un. Khalid adalah seorang laki-laki yang pemberani.
Contoh kedua, asyrabu ma'an furatan minan nahri. Aku minum air tawar dari sungai. Jadi fu'alun contohnya syuja'un furatun. As-sighah al-khamisah, bentuk yang kelima adalah mengikuti wazan fa'alun, contohnya jabanun hasanun. Contoh kalimatnya Zaidun talibun jabanun. Zaid adalah seorang murid yang penakut. Atau mungkin kata Zainab imra'atun hasanun. Zainab seorang wanita yang sangat terjaga. Ini mengikuti wazan fa'alun. As-sighah as-sadisah, bentuk yang keenam adalah mengikuti wazan fa'lun. Contohnya kata adzbun, dakhmun, syahmun. Contoh kalimatnya sya'ura al-maridu al-asala adzban furatan. Jadi kata adzbun sama dengan wazan fa'lun. Dakhmun sama dengan wazan fa'lun. Syahmun sama dengan wazan fa'lun. As-sighah as-sabi'ah, bentuk yang ketujuh adalah mengikuti wazan fi'lun. Contohnya misalnya ada kata milhun, kata sifrun, mengikuti wazan fi'lun. Sharal ma'ul 'adzbu milhan. Contoh kalimatnya, air yang tawar itu menjadi asin. Kata milhun mengikuti wazan fi'lun. As-sighah as-tsaminah, bentuk yang kedelapan adalah mengikuti wazan fu'lun. Contohnya kata hulwun atau kata hurrun. Contoh kalimatnya akaltu fakihatan hulwan. Aku makan sebuah buah yang manis. Ini adalah kata yang mengikuti wazan fu'lun. As-sighah at-tasi'ah, bentuk yang kesembilan adalah mengikuti wazan fa'ilun. Contohnya kata najisun, kata farihun. Contoh kalimatnya la tamsah hada syai'un najisun. Jadi ini adalah sighah yang kesembilan dengan wazan fa'ilun. As-sighah al-ashirah, bentuk yang ke-10 adalah mengikuti wazan fa'ilun. Contohnya kata karimun, rohimun, bakhilun. Ini adalah salah satu sighah yang banyak sekali digunakan. Contoh lain misalnya ada kata qoribun, ba'idun, tawilun. Contoh kalimatnya Muhammad rasulun karimun. Muhammad adalah seorang rasul yang mulia. Kata karimun merupakan bentuk dari sifat al-musyabbahah dengan wazan fa'ilun. Contoh lain, abi rajulun rahimun. Wa akhiran hadhihi as-sighah al-hadiyah asyrah. Ini adalah bentuk yang ke-11 mengikuti wazan fa'ilun. Contohnya sahibun tahirun. Contoh kalimatnya istadzin ila sahibil baiti lil mabit. Sahibun mengikuti wazan fa'ilun. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai amalus sifah al-musyabbahah. Isim yang terletak setelah sifah al-musyabbahah terkadang dibaca rofa karena menjadi fa'il, dibaca majrur karena menjadi mudhof ilaih, atau dibaca mansub karena menjadi tamyiz. Contoh untuk isim yang terletak setelah sifah al-musyabbahah yang menjadi fa'il. Umar hasanun wajhuhu. Kata wajhuhu yang terletak setelah kata hasanun dibaca rofa. Yang kedua, yang menjadi tamyiz dan dibaca nasab. Umar hasanun wajhan. Kata wajhan menjadi tamyiz dan terletak setelah sifat al-musyabbahah. Yang ketiga, dibaca majrur karena menjadi mudhof ilaih. Umar hasanul wajhi. Kata al-wajhi menjadi mudhof ilaih dan terletak setelah kata hasan yang merupakan sifat al-musyabbahah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan isim fa'il dengan sifat al-musyabbahah. Sebagaimana diungkapkan dalam ta'rif di awal, sifat al-musyabbahah bismil fa'il tusawu minal fi'li thulathi al-lazim. Sifat musyabbahah dibentuk dari fi'il sulasi yang lazim. Amma ismul fa'il fayusawu minal fi'li sulasi al-lazim wal muta'addi. Sedangkan isim fa'il biasa bisa jadi dia terbentuk dari fi'il lazim atau fi'il muta'addi.
Contohnya misalnya ada kata fataha yaftahu, isim fa'ilnya fatihun. Atau misalnya qara'a yaqra'u, isim fa'ilnya qari'un. Ini adalah perbedaan antara isim fa'il dengan sifat musyabbahah. Jadi kalau sifat musyabbahah hanya terbentuk dari fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Sedangkan isim fa'il biasa terbentuk dari fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Perbedaan yang kedua, as-sifat al-musyabbahah bismil fa'il la takunu illa lil ma'na ad-daim al-malazim. Sifat musyabbahah berfaedah subut, lazim atau tetap. Sedangkan isim fa'il bisa berubah-ubah. Artinya jika di situ menyebutkan kata hasanun, berarti baiknya itu menetap pada dirinya. Dan liswahibiha fi kulil azminah, dan menetap pada yang memiliki sifat itu. Aihiya tufidu as-subut. Jadi memberikan faedah subut atau tetap. Sedangkan isim fa'il yang biasa hanya sementara ketika kata itu diucapkan. Demikian perbedaan dari isim fa'il dan sifat al-musyabbahah. Al-khulasoh, kesimpulan dari pembahasan kita, wazan dari sifat al-musyabbahah antara lain af'alu muannasnya fa'la'u, fa'lanu muannasnya fa'la, kemudian fa'alun, fu'alun, fa'alun, fa'lun, fi'lun, fu'lun, fa'ilun, fa'ilun, fa'ilun. Itu adalah wazan dari sifat al-musyabbahah. Jadi kata yang sama dengan wazan tersebut berarti termasuk dalam kategori sifat al-musyabbahah. Demikian bahasan kita mengenai sifat al-musyabbahah. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.